Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Awal. NIM saya 22009502115. Saya dari kelas PTKF angkatan 2022. Nah, kali ini saya akan mereview materi dari Pak Firdaus tentang wawasan elektronika dari mata kuliah elektronika analog dan digital. Nah, wawasan elektronika. Apa sih elektronika itu? Elektronika merupakan ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat dan bahan, seperti peralatan elektronik, komputer, termokouple, semikonduktor, dan lain sebagainya. Ilmu yang mempelajari alat-alat seperti ini merupakan cabang dari ilmu fisika. Sementara bentuk desain dan pembuatan sirkuit elektroniknya adalah bagian dari teknik elektro, teknik komputer, dan ilmu teknik elektronika dan instrumentasi. Nah, alat-alat yang menggunakan mesin kerja elektronika ini disebut sebagai peralatan elektronik atau biasa disebut electronic device. Contoh peralatan elektronik ini seperti tabung sinar kator, radio, TV, perekam kaset video, perekam VCD, perekam DVD, kamera video, kamera digital, komputer pribadi, komputer pribadi desktop, komputer laptop, PDA, asisten digital pribadi. Nah, sejarah perkembangan elektronika. Di tahun 1883, Thomas Edison berkata, sebuah elektron dapat berpindah dari sebuah konduktor ke konduktor lainnya melewati ruang hampa. Di tahun 1896 dan sampai 1901, Guglielmo Marconi merintis aplikasi tabung elektron pertama di dunia yang diterapkan dalam bidang komunikasi radio, mengembangkan telegraf tanpa kabel atau wireless telegraph pada tahun 1896 dan komunikasi radio jarak jauh pada tahun 1901. Sejarah perkembangan elektronika di tahun 1947. Pada tahun 1947, transistor ditemukan oleh tim insinyur dari Bell Laboratories. Fungsi transistor seperti tabung hampa udara, tetapi memiliki ukuran yang lebih kecil dan lebih ringan. Konsumsi daya lebih kecil dan lebih kuat, dan lebih murah untuk diproduksi dengan adanya kombinasi penghubung metalnya dan bahan semikonduktor. Di tahun 1952, konsep sirkuit terintegrasi diusulkan pada tahun 1952 oleh Geoffrey W. A. Dahmer, seorang ahli elektronika berkebangsaan Inggris dengan Royal Radar Establishment-nya. Pada tahun 1961, sirkuit terintegrasi menjadi produksi massal oleh sejumlah perusahaan, dan desain peralatan berubah secara cepat dan dalam beberapa arah pengguna yang berbeda untuk mengadaptasi perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna perangkat elektronik. Jika diamati perkembangan elektronik dari sejak kelahirannya sampai sekarang, maka nampak bahwa perkembangan tersebut menuju mania miniaturisasi komponen. Bahkan dewasa ini telah ditemukan one chip mikrokomputer atau mikrokomputer dalam satu chip. Komponen baru ini terdiri atas mikroprosesor, memori baca tulis, memori baca, dan unit input-output yang seluruhnya terletak dalam satu chip. Selain itu, perkembangan terus menuju ke arah peningkatan kemampuan dan inteligensi bidang-bidang elektronika. Nah, bidang instrumentasi dan kontrol yang pertama. Bidang ini berkecimpung pada peralatan seperti pengembang alat ukur elektronik, instrumentasi penelitian, alat pemroses data, serta alat kontrol atau otomatisasi seperti sistem mikroprosesor untuk kontrol dan sebagainya. Yang kedua, bidang telekomunikasi. Bidang ini berkecimpung pada ahli informasi jarak jauh lebih menggunakan kabel maupun tidak. Sebagai contoh, pengembangan komunikasi telepon menggunakan relay elektronik, komunikasi data menggunakan komputer dan telepon, dan sebagainya. Yang ketiga, bidang elektronik konsumer.
Bidang ini berkecimpung pada produksi peralatan-peralatan kebutuhan umum seperti radio, televisi, maupun video, penyedia daya serta komponen-komponen elektronika. Nah, yang keempat ada bidang elektronika kuantum. Bidang ini berkecimpung dalam pengembangan elektronika yang menyangkut interaksi antar cahaya, gelombang mikro atau gelombang elektromagnetik yang lain, komponen dan rangkaian dan sistem elektronika. Di dalam elektronika dikenal dengan istilah komponen, rangkaian, dan sistem. Komponen elektronika berupa sebuah alat benda yang menjadi penyusun suatu rangkaian elektronik yang dapat bekerja sesuai dengan. Rangkaian elektronika dapat didefinisikan sebagai kumpulan dua atau lebih komponen elektronika pasif, komponen aktif yang membentuk suatu fungsi tertentu secara sederhana ataupun kompleks. Sistem elektronika adalah kesatuan yang tersusun dari komponen dan rangkaian elektronika untuk tujuan pengalihan tenaga dalam bidang komunikasi atau komputasi atau instrumentasi dan kendali. Sehingga dapat dikatakan bahwa komponen adalah unsur-unsur pembentuk rangkaian, sedang rangkaian adalah unsur pembentuk sistem. Maka sistem sendiri itu adalah kesatuan antara komponen dan rangkaian. Nah, bisa dilihat pada gambar ini, ada input suatu energi, rangkaian elektronika, komponen elektronika, dan input suatu energi. Nah, gambar ini yaitu sistem elektronika. Komponen elektronika. Komponen elektronika ada dua, yaitu komponen aktif dan komponen pasif. Komponen aktif sendiri mempunyai 4 jenis, yaitu dioda, transistor, IC, saklar, dan komponen pasif mempunyai 3, yaitu resistor, kapasitor, dan induktor. Apa sih dioda itu? Dioda adalah komponen elektronika yang dapat mengantarkan arus listrik ke satu arah saja. Dioda dapat disamakan sebagai fungsi kutip di dalam bidang elektronika. Dan transistor, apa sih transistor itu? Transistor adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit, pemutus dan penyambung arus, stabilisasi tegangan, dan modulisasi sinyal. Dan integrated circuit, atau yang biasa disingkat dengan IC, adalah komponen elektronika aktif yang terdiri gabungan ratusan, ribuan, bahkan jutaan transistor, dioda, resistor, dan kapasitor yang diintegrasikan menjadi suatu rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Nah, di bagian komponen pasif pula ya ada resistor. Nah, resistor adalah komponen elektronika yang bersifat menghambat arus listrik. Resistor termasuk dalam komponen pasif karena komponen ini tidak membutuhkan arus listrik untuk bekerja. Berikutnya ada kapasitor. Kapasitor atau kondensator adalah komponen listrik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Bentuknya bermacam-macam seperti bulat tipis, persegi berwarna-warni, persegi empat berwarna-warni merah, hijau, coklat, dan lainnya. Induktor. Induktor atau disebut juga koil adalah komponen elektronika pasif yang berbentuk kumparan dari susunan lilitan kawat. Induktor memiliki kemampuan untuk menyimpan energi magnet. Nah, berikutnya ada rangkaian elektronika dan ada dua, rangkaian diskrit dan rangkaian terpadu. Rangkaian diskrit yaitu hubungan antar komponennya melalui PCB, kabel, atau solder. Rangkaian terpadu adalah hubungan antar komponennya terpadu dalam suatu chip atau keping pada umumnya. Sistem elektronika. Sistem elektronika ada dua, yaitu elektronika analog dan elektronika digital. Elektronika analog adalah rangkaian elektronik yang bersifat kontinu, sedangkan elektronika digital yaitu dipresentasikan dengan satu dari dua macam kondisi, yaitu satu atau high, aktif atau true, dan nol, biasa atau low, non aktif atau false. Nah, setelah kita mengetahui apa itu elektronika, berikut ada beberapa materi atau lingkup yang dipelajari dalam elektronika analog dan digital. Yang pertama, ada power supply.
atau yang juga dikenal dengan nama catu daya, merupakan sebuah rangkaian elektronika yang digunakan sebagai penyedia sumber energi listrik untuk perangkat-perangkat elektronika dalam hal ini energi listrik tegangan DC. Yang kedua ada rangkaian pengumpat, merupakan suatu rangkaian yang digunakan untuk menguatkan atau memperbesar sinyal masukan. Penggunaan transistor sebagai penguat adalah arus pada basis digunakan untuk mengontrol arus yang lebih besar yang diberikan ke kolektor melewati transistor tersebut. Yang ketiga adalah komparator yang merupakan rangkaian elektronik yang akan membandingkan suatu input dengan referensi tertentu untuk menghasilkan output berupa dua nilai, yaitu high and low. Suatu komparator mempunyai dua masukan yang terdiri dari tegangan acuan dan tegangan masukan, serta satu tegangan output. Dan yang keempat ada logika biner, yaitu gerbang yang digunakan untuk membangun rangkaian logika, karena gerbang-gerbang logika ini digunakan sebagai dasar terbentuknya elektronika digital. Gerbang logika ini menjadi penting. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.